Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel ini. Kali ini kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik dan bermanfaat, psikologi uang. Apa itu psikologi uang? Dan bagaimana pemahaman tentang psikologi uang dapat membantu kita mengelola keuangan dengan lebih baik? Mari kita mulai. Poin pertama, kesadaran finansial. Poin pertama dalam psikologi uang adalah kesadaran finansial. Ini berarti kita harus memiliki pemahaman yang jelas tentang kondisi keuangan kita. Bagaimana kita dapat mengelola uang dengan baik jika kita tidak tahu berapa banyak uang yang masuk dan keluar setiap bulannya. Buatlah anggaran bulanan yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran Anda. Contohnya, catat semua pendapatan Anda seperti gaji dan semua pengeluaran, mulai dari tagihan hingga belanja harian. Misalnya, jika Anda menyadari bahwa Anda menghabiskan terlalu banyak uang setiap bulan untuk makan di luar, Anda dapat menetapkan batasan dan memasukkan kategori pengeluaran tersebut dalam anggaran bulanan Anda. Poin kedua, perencanaan keuangan. Poin selanjutnya adalah perencanaan keuangan. Bagaimana kita merencanakan untuk masa depan finansial kita? Tanpa rencana yang jelas, kita mungkin akan merasa terombang-ambing dalam mengelola uang kita. Tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh, tujuan jangka pendek mungkin termasuk pembelian mobil atau liburan. Sementara tujuan jangka panjang berupa persiapan pensiunan atau kepemilikan rumah, KPR. Misalnya, jika Anda ingin membeli rumah dalam 5 tahun, Anda dapat merencanakan berapa banyak uang yang perlu Anda tabung setiap bulan untuk mencapai uang muka yang dibutuhkan. Poin ketiga, pengendalian impuls belanja. Pengendalian impuls belanja adalah elemen penting dalam psikologi uang. Terlalu sering kita tergoda untuk menghabiskan uang untuk barang-barang yang mungkin tidak kita butuhkan, hanya karena kita tergoda oleh iklan atau tekanan sosial. Latih diri Anda untuk mengenali perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Pertimbangkan untuk memberi diri Anda jeda sebelum melakukan pembelian besar. Apakah Anda benar-benar membutuhkan barang tersebut atau hanya ingin membelinya? Saat Anda melihat produk baru yang menarik dalam iklan, berikan diri Anda waktu untuk berpikir. Mungkin setelah beberapa hari Anda menyadari bahwa Anda sebenarnya tidak perlu itu. Poin keempat, pengelolaan utang yang bijak. Pengelolaan utang yang bijak adalah elemen penting dalam pengelolaan keuangan kita. Terlalu banyak utang dengan suku bunga tinggi dapat menjadi beban yang berat. Prioritaskan pembayaran utang dengan suku bunga tinggi terlebih dahulu. Pertimbangkan untuk mengkonsolidasi utang atau mencari suku bunga yang lebih rendah. Jika Anda memiliki utang kartu kredit dengan suku bunga tinggi, buat rencana untuk melunasi utang itu lebih awal dengan membayar lebih dari pembayaran minimum. Poin kelima, investasi dan pertumbuhan finansial. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah investasi dan pertumbuhan finansial. Psikologi uang juga mencakup cara kita memandang investasi. Terlalu sering orang merasa takut atau tidak yakin tentang investasi. Pelajari berbagai jenis investasi dan diversifikasikan portofolio Anda. Jangan biarkan ketakutan menghentikan Anda dari berinvestasi untuk masa depan Anda. Mulailah dengan investasi yang lebih rendah risikonya, seperti reksadana, dan secara bertahap tingkatkan pengetahuan Anda tentang investasi yang lebih kompleks. Jadi teman-teman, itulah beberapa poin kunci dalam psikologi uang. Kesadaran finansial, perencanaan keuangan, pengendalian impuls belanja, pengelolaan utang yang bijak, dan investasi yang bijak adalah kunci untuk mengelola keuangan yang lebih baik. Dengan memahami psikologi uang dan mengambil tindakan praktis,
kita dapat mengubah kebiasaan keuangan kita dan mencapai tujuan finansial kita. Jangan lupa, perubahan memerlukan waktu dan disiplin. Semoga video ini memberikan Anda pengetahuan yang berguna. Terima kasih telah menonton.